Scam Villain Self-Serving System Chapter 17. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Namun, ini adalah ilusi iblis mimpi. Itu yang terbaik dalam menggunakan perasaan di lubuk hati orang-orang. Membawa teror atau kemarahan atau kepahitan mereka yang paling kuno, itu bisa menghancurkan pertahanan psikologis mereka. Oleh karena itu, selama ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada seorang pun yang dikenal untuk membebaskan diri. Shen Qingqiu selalu ingin mengeluhkan titik ini dalam karya aslinya. Dikatakan dengan sangat jelas, namun bagi Luo Binghe dan Ning Yingying, dua anak berukuran sedang ini untuk berputar-putar dengan pahit selama beberapa saat dan menerobos pesawat Dewa Agung menuju langit, tolong beri lebih banyak lagi wajah pada penatua iblis. Luo Binghe tiba-tiba menyerang ke depan, seakan ingin menyingkirkan orang-orang yang memukulinya di hari-hari dirinya menjadi pengemis muda, tetapi tinjunya menembus tubuh mereka. Sama sekali tidak ada cara untuk menghilangkan ilusi. Tinju dan kaki terus menghujani tubuh kecil itu. Shen Qingqiu dengan cepat menangkap tinju Luo Binghe dan menstabilkan tubuhnya. Dengan tenang, dia berkata, "Lihat, kamu tidak bisa menyentuh mereka. Ini hanya perangkap iblis mimpi." Jika itu Luo Binghe setelah mengaktifkan cheat-nya, 10.000 iblis mimpi sama sekali tidak lebih dari trik kecil di matanya. Tapi Luo Binghe sekarang, darah iblis di dalam tubuhnya belum bangun dan tertidur di kedalaman gelap dari ingatan dan mimpinya. Apa yang dia bisa lihat hanyalah ketidakberdayaannya. Tiba-tiba, ilusi kecil kedua orang itu dipelintir dan menjadi pemandangan lain. Hati Shen Qingqiu menangis, tidak baik, dia tidak siap untuk serangan berikutnya. Ini adalah pondok bobrok. Di dalam pondok, hanya ada satu tempat tidur dan satu meja kecil yang bengkok. Di atas meja ada lampu minyak redup dan ada bangku kecil di sampingnya. Di atas tempat tidur tergeletak seorang wanita tua yang rapuh yang berjuang untuk mendukung dirinya dan duduk, tidak jauh dari kematian. Dari luar pintu, sesosok kecil bergegas masuk yang baru berusia 10 tahun dengan wajah lembut dan kekanak-kanakan. Luo Binghe mendukung wanita tua itu saat dia duduk. Di lehernya dia masih memakai liontin giok itu. Dia buru-buru berkata, "Ibu, bagaimana bisa kamu bangun lagi? Bukankah Anda mengatakan Anda akan menjadi lebih baik jika Anda beristirahat?" Wanita itu terbatuk dan berkata, "Berbaring tidak mendapatkan apa-apa. Akan lebih baik untuk bangkit dari tempat tidur dan mencuci pakaian." Luo Binghe kecil berkata, "Saya sudah menyelesaikan pekerjaan ibu. Ibu, berbaring dan tunggu aku merebus obatmu. Makan obat, setelah tubuh Anda menjadi lebih baik, Anda dapat melakukan pekerjaan." Shen Qingqiu sudah tahu ada adegan ini, tetapi ketika itu dimainkan di depan matanya dalam kenyataan, tidak ada cara untuk tidak bergeming. Wajah wanita itu berwarna putih keabu-abuan, penyakitnya tidak bisa disembuhkan, dia berada di ambang kematian. Dia tersenyum dan menyentuh bagian atas kepala Luo Binghe, "Binghe, kamu benar-benar patuh." Luo Binghe kecil mengangkat wajahnya, seluruh wajahnya tersenyum, "Ibu, apa yang ingin kamu makan?" Wanita itu berkata, "Saat ini, saya kurang dan kurang nafsu makan. Terakhir kali, tuan muda perkebunan kita menuangkan bubur putih itu. Saya cenderung mencoba, tetapi saya tidak tahu apakah dapur masih ada yang tersisa." Luo Binghe kecil dengan penuh semangat menundukkan kepalanya dan berkata, "Saya akan pergi meminta untuk ibu. Bertanya saja akan baik-baik saja. Jika tidak ada yang tersisa, hanya hidangan ringan dan berair biasa lainnya yang akan mengisi perut." Luo Binghe kecil berlari dada-dada keluar seperti embusan angin. Wanita itu berbaring sejenak, lalu mengeluarkan jarum dan benang dari bawah bantalnya lagi dan memulai pekerjaan wanitanya. Cahaya di dalam pondok menjadi redup dan redup. Sosok Luo Binghe tidak jelas. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil sesuatu. Shen Qingqiu meraih tangannya dan dengan paksa berkata, "Luo Binghe, lihatlah dengan jelas, ini bukan ibumu. Kamu bukan anak lemah yang tidak bisa melawan lagi." Kekuatan pembunuhan mimpi didasarkan pada melumpuhkan emosi seseorang. Semakin mereka merasa, semakin besar kerusakan yang mereka terima. Seperti Luo Binghe sekarang, ketidakstabilannya merupakan ancaman besar bagi hidupnya. Kedua, perlu berhati-hati. Orang-orang dalam mimpi itu pasti tidak bisa diserang. Semua orang dalam mimpi ini berasal dari kesadaran dan hati si pemimpi sendiri. Menyerang mereka sebenarnya berarti menyerang otakmu sendiri.
Ada banyak orang yang tidak memahami hal ini, atau tidak dapat mengendalikan emosi mereka sendiri, dan dalam mimpi itu, menyerang dan secara serius melukai orang-orang mereka sendiri. Sejak saat itu, mereka memasuki tidur abadi. Menurut situasi saat ini, jika Luo Binghe memasuki tidur abadi, Shen Qingqiu juga akan menemaninya dan terjebak dalam mimpi. Pemandangan di sekitarnya berubah tak terduga. Adegan berubah menjadi Luo Binghe kecil memohon seorang tuan muda kaya untuk memberikan semangkuk bubur untuk dimakan ibunya. Perubahan adegan lain bergeser ke waktu ketika dia baru saja memasuki puncak Qingqing. Semua saudara magangnya tidak termasuk dan menyulitkan baginya. Sosok kecil yang berjuang untuk menggunakan kapak berkarat, menonton sosok membawa ember air menaiki tangga lebih banyak dan lebih lambat. Satu-satunya liontin giok berharga miliknya yang dicuri, tidak dapat ditemukan lagi. Kekacauan adegan terus tak henti-hentinya menumpuk. Pada saat ini, gambar dan kenangan yang tersebar ini membuat Luo Binghe tidak dapat melihat apapun atau mendengar apapun. Hanya ada kebencian, keputusasaan, rasa sakit, ketidakberdayaan, kemarahan, dan emosi-emosi lain yang terjerat dalam kekacauan di dada dan pikirannya. Mimpi ini adalah kumpulan pasang surut dari 10 tahun kehidupan anak muda ini. Luo Binghe sudah sepenuhnya masuk ke dalamnya. Nafasnya tidak mantap dan kedua matanya merah secara alami. Shen Qingqiu merasa bahwa berdiri di sisinya sangat berbahaya. Satu-satunya cara untuk memecahkan mimpi itu adalah menyelesaikan kekacauan di dalam hatimu, kemudian mimpi itu akan mengalahkan dirinya sendiri. Tinju Luo Binghe dengan erat terkepal, tulangnya bergema kakak, kekuatan spiritual beredar di seluruh tubuhnya. Shen Qingqiu melihat keinginannya untuk menyerang naik dan dengan tegas berkata, tenangkan hatimu. Jangan menyerang ilusi, memukul mereka hanya akan melukai dirimu sendiri. Tapi Luo Binghe sudah tidak bisa mendengar kata-katanya. Tangan kanannya terangkat, kekuatan spiritual melonjak di telapak tangannya dan terbang keluar, memotong lurus ke arah orang-orang yang tertawa dalam ilusi. Di dalam hatinya, Shen Qingqiu mengeluarkan teriakan kesedihan untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa menyakitkan, tubuhnya masih dengan cerdas naik dan mengambil inisiatif untuk bergerak maju di depan ilusi, menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan sengit ini. Pada saat ini, Luo Binghe lebih pendek darinya dengan hanya sedikit dan secara kebetulan memukulnya di perut bagian bawah. Tiba-tiba, Shen Qingqiu merasa seolah-olah telah ditendang oleh kaki gajah, matanya menjadi gelap. Jika ini bukan mimpi, dia takut dia akan menyemprotkan seteguk darah. Dia memang protagonis. Wajah Shen Qingqiu penuh dengan air mata. Dia jelas hanya seorang murid kecil, kenapa dia bisa menyerang dengan serangan yang begitu kuat? Sepertinya sejak dia membuka fungsi OOC, tidak hanya tidak ada banyak kontribusi, dia malah harus memblokir pisau dan masih memblokir pisau dan terus mengorbankan kepentingannya sendiri untuk orang lain sebagai perisai daging yang baik. Dengan serangan ini oleh Luo Binghe, ilusi sekitarnya rusak. Sosok-sosok orang dan benda-benda semuanya retak menjadi potongan-potongan seperti pecahan kaca. Tempat di mana mereka keluar adalah sepotong hutan liar terpencil. Bulan purba yang dingin menggantung di atas kepala mereka, langit biru gelap. Setelah ilusi itu tersebar, Luo Binghe tiba-tiba sadar. Pertama, dia melihat yang tidak bisa berdiri, berlutut di tanah dan tanpa kata-kata Shen Qingqiu. Kemudian dia melihat ketinjunya sendiri. Jejak kekuatan spiritual masih tersisa dan samar-samar mengingat apa yang dia lakukan sebelumnya. Wajahnya langsung memucat. Luo Binghe terbang ke sisi Shen Qingqiu dan mendukungnya, cemas dan menyesal, "Sizun, mengapa Anda tidak membalasnya?" Dengan kekuatan spiritual Shen Qingqiu, itu benar-benar dalam kemampuannya untuk mencelakainya. Dengan kedua kekuatan spiritual mereka saling menyerang, tidak hanya dia bisa melarutkan serangan Luo Binghe, dia juga bisa mengubah serangan itu kembali padanya. Shen Qingqiu mengatakan beberapa kata dari hati, "Anak konyol." Dia tersenyum lemah. "Tujuan aslinya adalah agar kamu tidak terluka. Jika aku memukul balik dan menyakitimu, apakah akan ada artinya?" Luo Binghe mendengarkan suara lemah Sizun dan bahkan berpikir untuk mengambil telapak tangan ke dadanya sendiri dan bunuh diri, tapi yang terluka sekarang adalah Sizun. Murid ini harus mati 10.000 kali lipat. Masalah 3 percobaan alam iblis belum berakhir lama dan dia sudah membiarkan Sizun terluka karena dirinya, kali ini bahkan dipukul olehnya secara langsung. Shen Qingqiu melihat wajah anak itu penuh dengan penderitaan menyalahkan diri sendiri dan melembut untuk sesaat,
menghibur, kultivasi master ini kuat, dipukul beberapa kali tidak masalah. Luo Binghe lebih suka Shen Qingqiu dengan kejam memukuli dan memakinya dengan sarkasme yang menggigit seperti dulu. Hatinya akan merasa sedikit lebih nyaman. Tapi Shen Qingqiu begitu hangat dan kata-katanya begitu lembut sehingga dia menjadi bisu dan tidak dapat berbicara. Hatinya entah bagaimana merasa lebih tidak berdaya. Setelah beberapa lama, Luo Binghe berkata dengan suara rendah, "Ini semua salahku." Tidak, itu bukan salahmu. Sesungguhnya pada tahap awal ini kamu berjalan di rute bunga putih kecil yang pincang, manis, hangat dan lembut. Bagaimana kamu bisa disalahkan? Shen Qingqiu berpikir Luo Binghe telah jatuh ke dalam jalinan refleksi diri dan membawa masalah ini ke hati. Dengan sabar, dia berkata, "Ini bukan urusanmu. Orang-orang alam iblis memiliki metode tercela yang tidak dapat dihindari. Namun, jika tidak ingin ada hal serupa terjadi di masa depan, kamu hanya bisa menjadi kuat. Ini adalah dunia di mana, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat. Menjadi kuat adalah satu-satunya metode yang dijamin melawan pergi dengan arus dan menjadi canon fodder." Hati Luo Binghe tersentuh dan dia tidak berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan kedua matanya menatap tegas pada Shen Qingqiu. Jantung Shen Qingqiu berdebar. Mata hitam obsidian Luo Binghe memancarkan cahaya yang lebih cemerlang daripada bulan dan bintang-bintang. Ini, tatapan seperti ini. Ini diisi dengan keyakinan teguh dan semangat membakar yang memancar dari tatapan protagonis. Mungkinkah aku sudah menjadi bintang motivasi protagonis? Luo Binghe berlutut di tubuh Shen Qingqiu dan dengan suara gemilang berkata, "Saya mengerti." Shen Qingqiu, tunggu sebentar, apa yang kamu pahami saat ini? Bisakah kamu tidak meninggalkan hal-hal setengah kata setiap kali? Katakan padaku sisanya. Dia tidak memperhatikan bahwa ketika kata-kata ini meninggalkan mulut Luo Binghe, dia tidak menyebut dirinya, murid ini. Formal, Luo Binghe dengan kuat mengepalkan tinjunya dan membuka mulut lagi, mengucapkan setiap kata, "Mulai sekarang, hal-hal ini. Saya pasti tidak akan membiarkan mereka terjadi untuk kedua kalinya. Membiarkan Shizun melindungi dirinya yang lemah, membiarkan Shizun menderita luka untuknya. Hal-hal ini, pasti tidak akan pernah terjadi lagi." Shen Qingqiu tidak terpengaruh oleh gelombang emosi yang meningkat dan menjawab dengan, "Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba ada perasaan, terbebani oleh jaminan protagonis. Ada apa dengan ini?" "Jaminan pantatmu. Orang ini akan memotongmu menjadi tongkat manusia di masa depan. Bangun dan sadar sedikit, Shen Qingqiu." Menjadi guru kehidupan protagonis adalah kesombongan maksimal yang menurut Shen Qingqiu sangat memuaskan, meskipun rasanya tidak tepat. Sial, awalnya, kepercayaan untuk menjadi kuat untuk melindungi orang-orang pentingnya, seharusnya terjadi ketika protagonis dihadapkan dengan pemimpin wanita FL, yang baik hati dan menawan yang membantunya dan terluka demi dirinya. Setelah itu ada adegan model hembusan lembut yang terbuka. Menurut arti ini, sistem, apakah kamu tidak menumpuk semua adegan protagonis perempuan ke diriku? Akhir chapter 17. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.